Malam semuanya, ya ini F-Talk edisi 6 November 2022. Seperti biasa, malam ini kita akan berikan update market IHSG dan saham-saham yang sudah masuk di kolom komentar F-Talk edisi terakhir. Ada beberapa saham yang kita bahas sesuai dengan permintaan Bapak Ibu semua. Apabila ada saham yang lain, silahkan masukkan ide saham yang menarik untuk dibahas di F-Talk selanjutnya. Baik, langsung kita mulai saja agar durasi tidak terlalu panjang. Kita awali dengan IHSG. IHSG seperti yang mungkin Bapak Ibu sudah baca ketika video ini sudah dipublish, Bapak Ibu pasti sudah baca stock call di website kami bahwa sesuai dengan judul IHSG konsolidasi, yang mana rentang konsolidasi ini masih berkisar di resist 7.100 dengan support 6.900-an ya. Jadi rentang ini kemungkinan masih akan dipertahankan sampai dengan akhir minggu ini. Jadi dengan konsolidasi seperti ini ya mungkin kita akan lebih melihat saham-saham yang tidak berkorelasi secara signifikan dengan indeks ya. Jadi saham-saham pilihan kita kemungkinan ya masih akan lapis 3, lapis 4 yang kita akan tradingkan, terutama untuk trading ya. Dan untuk saham-saham seperti saham blue chip mungkin ya kita hanya perhatikan dulu sembari menunggu memang IHSG sudah terkonfirmasi keluar dari konsolidasi ini ya, entah itu breakdown dari supportnya ataupun breakout dari resist dan melanjutkan uptrend jangka panjangnya. Nah ini kita masih akan lihat IHSG ini masih akan bergerak konsolidasi di minggu ini. Kita langsung masuk ke pembahasan saham terlebih dahulu ya, agar durasi tidak terlalu panjang ya. Jadi Bapak Ibu bisa langsung baca IHSG-nya, prediksi IHSG di stock call. Pertama kita akan bahas saham TOL. Untuk trading jangka pendek gimana strateginya? Oke. Untuk saham Rohartindo, menurut saya ini saat ini pergerakannya masih cenderung flat. Dan artinya ini saham ini masih belum menarik untuk kita tradingkan karena dari sisi transaksi juga bisa dikatakan relatif belum ada volumenya ya. Jadi untuk di daily ini saham baru ya, saham baru. Jadi kemungkinan kalau kita lihat kondisi saat ini yang kita harapkan kalau trading di saham ini adalah momentum rebound atau pullback. Karena ini saham downtrend sementara ini. Dengan misalkan kita mau beli di harga saat ini dan mengharapkan swing ke 0,3 itu sekitar berapa persen, kita akan lihat worth it atau tidak gitu ya. Nah ini target terdekatnya itu pullback di 93. Ini bisa menjadi TP1 kalau Anda mau. TP keduanya di sekitar 100 ya, itu sekitar 16% ya. Kalau masuk di harga saat ini konsekuensinya adalah dia bisa saja breakdown 86 dan lanjutkan penurunan ke 79 ya. Jadi kalau mau beli sekarang bisa dengan proteksi ketat di 85-84 ya, sekitar 4 sampai dengan 3% batasannya. Tapi saham ini sekali lagi buat saya belum. Kenapa? Karena transaksinya masih tipis ya, masih tipis dan juga downtrend kondisi trennya ya. Seperti itu kira-kira untuk tool. Oke, dari Pak Teddy, saya masih hold BPTR rekomendasi private trading room. Kemarin saya lupa nggak TP, apakah masih bisa naik ke 290 atau jual saja sekarang? BPTR rekomendasi bulan Oktober kali, lupa saya juga. Oh ya, tanggal 28 Oktober ya ini ya. Jadi kita beli di harga 224 dengan target di 238 dan target kedua di 290. Sepertinya sudah mencapai target kedua ya. Kemarin di tanggal 3 November bahkan dia sudah mengalami kenaikan ke 300 ya, 302. Artinya ya sayang sekali kalau Anda nggak jual. Padahal kalau kita sudah sering berikan advice bahwa apabila Anda ikuti rekomendasi PTR, di sini sudah sangat jelas berapa TP1, berapa TP2. Nah, apabila itu tercapai, ya ada bijaknya Anda
jual sebagian kalau misalkan kena TP1. Kalau misalkan TP2 ya bisa di take profit semua di 290. Ya nggak di 300 sih, tapi 290 itu dari harga beli sudah lebih dari cukup dong ya. 224 kan di sini. Di 290 itu sudah profit 29%. Anda mau cari berapa? Ya toh? Nah, kalau lupa ya konsekuensinya seperti ini, di bawah turun lagi karena ini sahamnya memang seperti ini. Ya toh, saham trading itu seperti ini. Justru yang menarik seperti ini pergerakannya. Dan ini juga sudah mencapai TP2. Nah, apabila belum, bagaimanakah sekarang advice saya? Segera take profit paling tidak sebagian, dan kalau misalkan Anda mau mengharapkan TP kedua, masih bisakah ke sana? Masih bisa, tapi saya meragukan ini besok atau dalam waktu dekat dia akan ke sana langsung. Karena prosesnya ini juga cukup cukup volatile pergerakannya, bisa saja kembali ke 220-an gitu ya dalam proses ke sana lagi. Nah, sayang sekali kalau misalkan kita tidak di take profit gitu ya. Jadi kalau misalkan sekarang ini masih hold, misalkan full, misalkan ini di sini sarannya 15 PV, Anda bisa take profit misalkan ya 5 sampai dengan 10 PV, sisanya Anda harapkan karena Anda telat ya, Anda lupa, ya Anda bisa sisakan sedikit untuk TP2 atau di atasnya gitu ya. Dengan proteksi saat ini di 220. Ini ingat ya, proses kembali ke TP2 itu bisa saja dibawa turun kembali ke harga beli Anda. Gitu ya. Jadi harus diingat itu baik-baik. Ketika ikut PTR, kalau misalkan sudah mencapai TP1 ya, kalau bisa Anda sudah pasang. Kalau Anda misalkan tidak punya waktu untuk trading atau untuk memonitor, Anda langsung misalkan ada buy saham BPTR, langsung Anda antrikan TP1 sebagian. Kemudian juga jangan lupa proteksi juga selalu dipasang, karena bisa saja rekomendasi PTR itu mencapai stop loss di hari yang sama juga. Ya, jadi itu harus sudah terotomatisasi apabila memang Anda tidak memiliki waktu yang cukup untuk memonitor dan siap mengeksekusi ketika kondisi itu muncul atau peluang itu muncul gitu ya. Jadi harus bisa, namanya trading ya harus seperti itu, harus memiliki waktu. Kalau tidak memiliki waktu ya Anda harus punya teknologinya. Sekarang ini aplikasi trading online sudah banyak dan sudah canggih-canggih. Anda carilah sana yang paling canggih yang Anda bisa gunakan ya. Kita tidak bisa merekomendasikan sekuritas mana atau aplikasi apa karena kita tidak terafiliasi dengan mereka. Jadi silahkan Anda cari-cari riset sendiri mana yang paling baik, yang paling bisa Anda gunakan. Anda bisa mendukung aktivitas trading dengan baik dan harus aman gitu ya. Jangan sampai ketika Anda mau eksekusi online tradingnya malah error atau exit sendiri, sehingga momentum-momentum yang namanya trading kan cepet ya, kalau misalkan itu tidak Anda manfaatkan momentum-momentum itu ya Anda akan ketinggalan atau Anda akan juga bisa saja nyangkut gitu ya. Itu yang berbahaya sekali karena ini trading sekali lagi ya gitu. Jadi saran saya, kalau Anda masih punya BBTR ini, Anda bisa take profit sebagian, sisanya Anda bisa harapkan ke TP kedua karena masih memang memungkinkan ke sana, karena tren jangka panjangnya memang masih naik saham ini ya. Setelah dia konsolidasi ini harusnya dia masih cukup tinggi potensi untuk Batavia ini ya, untuk naik cukup signifikan ya. Nanti mungkin di PTR bisa re-entry juga bisa gitu ya. Jadi saran saya take profit sebagian, hold dengan proteksi dinaikkan di 220-an ya. Kalau turun ke situ lagi ya itu adalah risikonya. Oke, berikutnya tolong bahas Dimas, apakah mulai uptrend? Untuk belum ya, ini trend line-nya masih downtrend ya. Jadi ini tren koreksi, tren naik minor ya, jadi tren itu kan banyak ya, ada tren utama, tren secondary trend, minor trend dan sebagainya. Nah, Dimas ini uptrend untuk minor uptrendnya ya, minor ya, untuk tren jangka pendek ya, ini uptrend atau tren koreksi dari tren utamanya. Ini tren koreksi ya. Jadi harus dipahami ya, koreksi di dalam tren turun adalah naik ya. Kebalikan dari juga ada uptrend, itu ada koreksinya turun atau koreksi mendatar gitu ya. Jadi di sini saat ini Dimas sementara ini masih belum uptrend secara jangka panjang, tapi uptrend jangka pendek dengan target saat ini di 0,3 ya, 187. Apabila bisa dipecahkan
Ini baru kita bisa katakan mungkin akan terjadi reversal dengan potensi kenaikan di 200-an. Mohon bantuan analisa Indi, apakah sudah bisa masuk di harga sekarang? Ya, kalau menulis ide pelan-pelan aja dibaca dulu baru dikirim. Gitu ya, nggak perlu buru-buru. Ya toh? Nah, tulis yang benar dulu supaya apa? Supaya dibaca juga enak, kita jawabnya juga enak, gitu ya. Nah, saya ulangi, mohon bantuan analisa Indi apakah sudah bisa masuk di harga sekarang untuk swing jangka menengah. Jangka menengah ya. Dan apakah emiten batubara akhir-akhir ini sudah mulai downtrend? Saya koreksi sedikit, Indi ini bukan perusahaan murni batubara aja. Dia holding company yang di dalamnya ada logistik, ada bahkan sekarang ini sudah mulai di green energy, ya artinya pakai solar dan sebagainya itu. Kemudian dia juga punya pertambangan mineral, ya. Jadi itu kemudian juga ada digital, ya. Jadi untuk mungkin batubara masih dominan ya untuk revenue streamnya, tapi kita lihat dari Indi sendiri itu adalah holding company. Nah, kita lihat Indi dulu ya, apakah Indi ini sudah downtrend atau bagaimana? Oh ya, Indi ini kan saham energi ya, energi itu kan ada migas, ya kan, batu bara, jadi nggak cuma batu bara. Nah, Indi sendiri sekarang ini rejection dari 3.300 kemarin terakhir ya. Ini target kita di 3.000. Target ini kita sudah pasang sejak bulan Juli. Kalau Anda selalu menonton Devtalk dan melakukan pencatatan setiap apa yang kami bahas. Nah, ini kita ulangi dulu. Ya. Kemarin sudah naik ke 3.000 bahkan ya, kemarin di bulan Juni kemarin. Nah, sekarang ini membentuk bottom di 2.500 neckline-nya dan berhasil. Nah, itu tadi. Jadi 3.000 itu kita pasang di bulan Juli ya. Dan sudah tercapai, bahkan lebih ke 3.400 ya, kita anggap bonus lah. Nah, pertanyaannya adalah apakah sekarang ini momentum buy? Menurut saya untuk swing jangka menengah ya, untuk swing jangka menengah ini swingnya sudah lewat. Paling terbaik belinya kapan? Ya bulan Juli atau bulan Agustus awal, ketika dia membentuk bottom yang saya sudah jelaskan waktu itu ya. Nah, sekarang ini ya swing itu kan ada membentuk swing low dan swing high. Nah, ini potensinya adalah membentuk swing high. Jadi swing low. Jadi dia akan turun, ya kan? Atau konsolidasi. Nah, momentum swing jangka menengahnya untuk weekly di sini kita anggap sudah lewat. Ya, untuk jangka menengah. Jadi risknya sudah ya harusnya sudah besar. Ini sekitar kalau di EMA 60 itu 17%. Sedangkan kalau Anda beli di bulan, katakanlah di bulan Agustus awal, Anda ambil di 2.500, risknya itu sekitar 15%. Ya, jadi ini memang sudah sedikit premium kalau misalkan untuk dari sisi teknikal atau potensi downside-nya sudah cukup besar. Karena kalau misalkan pun dia turun ke bawah atau kembali ke 2.500 itu masih proses, dan ini hal yang wajar untuk Indi di weekly chart. Di sini dia seringkali menguji EMA 60 memang. Dan di sini juga ditambah kita anggap swingnya sudah lewat dan sudah beresiko untuk masuk sekarang karena di sini terbentuk sebuah bearish divergence. Bearish divergence mengindikasikan tren koreksi jangka menengah, ya toh, atau reversal bahkan bisa saja. Karena sekarang ini belum ya kita anggap ini masih dalam koreksi yang wajar. Jadi pertanyaannya adalah apakah sekarang momentum untuk buy? Menurut saya sudah lewat karena yang terbaik di bulan Agustus atau akhir bulan Juli kemarin, seperti yang kami bahas di Devtalk waktu itu. Dan untuk sekarang ini kalau Anda mau masuk lagi, ya kalau kasih turun lagi di dekat-dekat EMA 60 atau di 0,6, misalkan di 2.600, di bawah 2.700, mungkin bisa dipertimbangkan. Itu pun kita harus analisis lagi apakah memang kuat dipertahankan atau tidak, karena di sini ada sebuah bearish divergence di mana MACD membentuk lower high sedangkan harga membentuk higher high baru. Nah, ini ya, jadi ya saya lihat ini masih dalam proses koreksi yang wajar sementara ini. Pertanyaan kedua adalah apakah batubara sekarang ini mulai downtrend? Ini batubara ini kan luas ya, kalau kita lihat dari sektor pertambangan ya,
Di sini cuma ada tersedia energi ya, sektor energi. Jadi kita akan lihat sektor energi. Kalau menurut saya untuk sektor energi memang sudah naik tinggi kalau downtrend, tapi belum. Ya mungkin koreksi ya bisa terjadi lah, karena saham-saham di sektor ini sudah mengalami kenaikan luar biasa, kenaikan signifikan ya, seperti Indo Tambang, PTBA. Kalau PTBA kemarin itu jatuh, ya itu sangat wajar karena sudah naik. Nggak ada saham naik terus, nggak ada ya. Saham itu ada fase naik dan fase turunnya, itu loh ya. Jadi maka dari itu kita tidak boleh fanatik dengan sektor ini, dengan saham ini, dengan grup ini ya. Sebagai trader apapun itu ya, kalau itu lagi baru-baru mau naik, nah kita ikuti apapun itu kalau trader ya. Bahkan investor pun seperti itu kalau di kami ya. Mana yang baru atau akan naik, itu yang akan kita fokus perhatikan. Tapi kalau sudah ya udah lewat, ya buat apa gitu ya. Seperti sektor energi ini kalau mau masuk ya memang harus menunggu koreksi besar dulu. Koreksi besar di sini ya belum terjadi, ini koreksinya masih konsolidasi, terlihat di sini secara overall gitu ya. Baik, pembahasan Indi, dan mungkin ya kita tidak bisa mewakili saham batubara yang pure batubara di sini karena ya kebanyakan memang dia punya bisnis selain batubara ya, misalkan pertambangan, ada pertambangan mineral atau timah, nikel dan sebagainya itu, atau ada bisnis sekarang ini juga sudah mulai mengarah ke green energy atau energi terbarukan dan sebagainya ya. Jadi kita harus lihat itu secara utuh juga. Kalau kita lihat dari sektor energinya memang sudah mengalami kenaikan yang luar biasa signifikan, sehingga untuk masuk risknya memang sudah cukup besar untuk saat ini, apalagi untuk jangka menengah ya. Jangka menengah ini kalau Anda trading jangka pendek sekarang ini boleh lah untuk cari swing 5%, 6%, tapi kalau untuk jangka menengah ya memang masih bisa naik, tapi risknya sudah premium gitu ya. Oke, berikutnya bahas SMA untuk trading, apa masih ada potensi lanjut 270? Nah kemarin kan sudah dibahas toh, belum ada perkembangan sampai sekarang ini, masih sama ya masih sama ya, kecuali dia turun di bawah 60 baru kita update ya toh. Nah kalau trading ya Pak Steven fokus aja di trading plan. Kalau stop loss belum tercapai berarti kan masih ada potensi, atau misalkan di PTR ada instruksi sell, berarti itu ada perubahan dan sebagainya ya. Namanya market kan dinamis ya. Ini di sini belum ada perubahan sementara ini, pergerakannya masih cenderung ini. Kalau kita dilihat di H4 ini konsolidasi, kuncinya adalah di 246 ya. 246 ini tutup di atas itu berarti 270 ya, di atas 75% lah probabilitasnya saat ini ya ke sana. Oke gitu ya, sudah kita bahas kok. Doit untuk trading boleh masuk atau tunggu koreksi dulu di berapa? Kita lihat Doit untuk trading ya. Wah, Doit ini konsolidasi dan cenderung mematahkan tren naiknya ya sementara ini ya. Jadi kalau untuk saat ini kalau saya masih belum untuk masuk. Jadi bagaimana skenario-nya ada dua ya kan? Karena ini sudah matah, tren naiknya ini sudah dipatahkan, berarti asumsi kita adalah menunggu di harga yang lebih rendah gitu toh. Meskipun memang bisa aja dia false dan langsung breakout di atas 418. Jadi kita akan berikan dua strateginya ya. Jadi ini sekarang ini kan masih 50-50 ya, nggak 50-50 tapi kecenderungannya lebih cenderung ke turun sih, karena trennya sudah patah, EMA 60 juga sudah di atas ya. Jadi plan pertama sesuai dengan kondisi teknikal, kita menunggu di harga yang lebih rendah. Di berapakah? Anda misalkan bisa tunggu di 358 ya kan, itu tuh level tunggu terdekat ya toh. Kemudian yang kedua itu di 334 ya. Kalau dia ke sini nanti kita akan ambil swing ke 380 lagi di harga sekarang ini. Nah ternyata kalau tidak turun ke sana, kita jalankan plan B. Plan B-nya seperti apa? Dia lanjut uptrend di atas 412 atau 414. Nah sekarang ini area abu-abu. Kalau di kita ini wait and see dulu sekarang ini. Kenapa begitu? Karena ini konsolidasi ya. Bagaimana kita trading di saham yang konsolidasi, dan ini konsolidasinya sudah berjalan beberapa minggu ya. Ini hati-hati gitu ya, jangan sampai terjebak di saham konsolidasi ya kan gitu.
Itu kita hindari untuk saham konsolidasi untuk trading ya. Jadi kita pastikan dia sedang trending ya, sedang trending entah itu downtrend atau uptrend, tapi kita prioritaskan uptrend kalau di PTR ya. Tapi kalau trending di downtrend juga bisa untuk swing. Kalau Anda disiplin ya bisa menghasilkan. Kalau nggak disiplin bisa nyangkut karena downtrend ya. Target Pegas di 3000. Semoga ya, semoga. Amin. Tolong bahas MLIA. Potensi upside-nya, minta potensi upside-nya MLIA ya. Punya di 560 ini loh ya. Tulislah dengan benar yang lengkap. Ini bukan SMS yang harus bayar per huruf ya. Jadi tulislah yang selengkap-lengkapnya. Panjang nggak apa-apa. Malah seneng saya. Berarti niat benar-benar bertanya gitu kan. Nah, jadi jangan sampai salah ketik atau terlalu singkat. Nanti bisa salah jawabnya, bisa tidak sesuai dengan apa yang Anda harapkan kan. Oke. MLIA potensi upside sudah punya di 560. Nah, 560 berarti harganya di 560. Potensi upside saat ini untuk MLIA karena ini sahamnya juga untuk jangka pendek sedang koreksi, ini ya koreksinya. Kalau Anda perhatikan di sini, ruang gerak dari MLIA ini menyempit ya. Menyempit di sini artinya bukan berarti dia tidak bisa naik, tapi ruang naiknya itu semakin menyempit ya. Gitu. Nah, ini berapakah potensi upside selama skenario koreksi ini berjalan? Sementara ini ya, kalau dia bisa naik nih di besok itu di 625 itu TP terdekatnya. Kalau misalkan dia bisa naik ke situ. Di sini kebetulan ada resist ya di Agustus 2022. Kalau dia bisa breakout di atas itu, nah itu potensi naiknya meningkat cukup signifikan ya. Karena tren naik jangka panjangnya berlanjut. Yang mana kalau kita lihat di sini bisa ke 820. Itu upside-nya ya, sekali lagi. Dan ini karena ini adalah tren koreksinya ini semakin lama semakin menyempit, semakin lama saham ini tidak bergerak, semakin kecil juga potensi upside-nya. Ingat ya itu ya. Market dinamis itu kita harus selalu update itu. Maka ya saya sarankan baik itu PTR ataupun peer dan peers semua member harus rajin-rajin berkonsultasi karena saham itu sifatnya dinamis, market itu dinamis. Jangan sampai Anda kelewat misalkan hold saham MLIA berharap bisa naik 630 sedangkan tidak naik-naik beberapa minggu gitu ya. Tentu saja potensi kenaikannya sudah semakin lama semakin kecil gitu loh. Terakhir, Bank Syariah BRIS apakah sudah boleh masuk? Kita anggap karena ini tidak ada penjelasan trading atau untuk investing, kita anggap ini adalah trading. Oke, untuk trading menurut saya sudah lewat ya. Ini momentum swingnya sudah lewat nih. Ya, momentum swingnya kapan munculnya? Di tanggal 21 Oktober ketika dia membentuk candle netral dan dibalas dengan kenaikan volume dengan candle yang relatif bagus. Dengan potensi kenaikannya saat ini di 560 ya. Nah, bagaimana berikutnya kalau dia bisa breakout di atas 1440 ke atas, nah itu bisa dilanjutkan. Bisa dilanjutkan ke atas ke 1680. 1680 sampai dengan 17.700. Gitu ya kira-kira untuk pembahasan Yeftalk malam ini. Terima kasih sekali untuk Bapak Ibu yang sudah menonton Yeftalk malam ini dan sudah memberikan ide saham yang menarik untuk dibahas di Yeftalk malam ini. Silahkan ajukan saham apa yang menarik untuk dibahas di Yeftalk selanjutnya. Ya, silahkan tulis lengkap-lengkapnya untuk trading kah, untuk investing, sudah punya, belum punya, boleh semua langsung Anda tulis di situ. Ya, teliti dulu sebelum Anda kirim ya, supaya tidak ada kesalahan ketik atau dan sebagainya sehingga nanti jawabannya bisa jadi tidak sesuai dengan apa yang Anda harapkan. Ya, itu saja yang dapat saya sampaikan di Yeftalk malam ini. Mohon maaf apabila ada kekurangan atau kesalahan dalam penyampaian. Ya, analisa lagi, buat trading plan, buat investing plan sendiri-sendiri dan jalankan itu dengan disiplin dan konsisten ya. Itu saja, selamat malam dan selamat beristirahat.